Hadirin sekalian rahmatillah Allah, saya ingin berbicara di luar tema ini yang sangat penting untuk warga Pasuruan yang beberapa hari yang lalu dihebohkan dengan perusakan kuburan Al-Habib Ahmad bin Sholeh Al-Haddar di Winongan. Beliau adalah orang yang sangat hebat. Beliau adalah orang yang mendatangkan ke Indonesia ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, gurunya Habib Ja'far, yang ada di Bondowoso tapi meninggal di dunia. Itu orang hebat ya? Tapi muncul ada gerakan satu kelompok organisasi manusia, ini makhluk baru ada di Pasuruan, dipimpin oleh seseorang yang oleh beberapa orang yang nggak berilmu. Karena itu pelajaran, hati-hati kalau oleh pemimpin, hati-hati kalau mencari tokoh. Sampean bukan hidup di hutan, tapi sampean hidup di Pasuruan. Pasuruan itu ada Sidogiri, Pasuruan itu ada Besuk, Pasuruan itu ada Bodokaton, banyak ulamanya itu desa Bodokaton itu. Pasuruan itu juga ada Lebak, Pasuruan itu ada juga pondoknya Kiai Hunain di Lekok. Pasuruan itu juga ada Dalwa, ada juga Sunniyah Salafiyah, ada juga Pondok Keramat. Melok sing bener, cari yang bener. Orang nggak bisa baca kitab dadekno kiai itu dari Mas ya. Jangan dong. Akhirnya yang diajarkan bukan cinta habaib, bukan cinta orang soleh, benci. Benci dengan aulia. Jangan. Kasihan tuh ya. Kalau sudah benci, Pak, tidak dapat syafaatnya, tidak dapat barokahnya. Dong di Pasuruan ini salaf-salafnya hebat kok. Kiai Khalil bagaimana keilmuannya? Yang generasi Kiai Ahmad Jufri bagaimana keilmuannya? Kiai Abdul Hamid bagaimana keilmuannya? Habaib juga banyak. Lah kok diganti dengan orang yang begini ngajak ajarannya? Nggak bisa mikir. Awas, hati-hati, kasih tahu sekitar Anda, kasih tahu anak-anak Anda, ini ada makhluk baru, ini ada organisasi baru ini yang merusak akhlak, yang merusak akidah, yang merusak hati. Kasih tahu, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Ini yang pertama. Yang kedua, ingin menghapus jejak orang soleh. Dalilnya pribumi, tidak ada di sini. Di sini adalah satu antara habaib dengan orang asli. Ini adalah satu cara untuk melemahkan Islam, dibenci sama tokoh-tokoh mereka. Saya mau tanya, alimandi sih orang-orang itu dengan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu. Ini ada Kiai Abdul Karim, aliman mana gitu loh. Tidak ada yang berbuat model begini terhadap kuburannya Habib Ahmad bin Sholeh. Itu kuburan lama, itu kuburan lama. Karena itu ini tidak bisa dibiarkan ini. Ini harus ditangani ini. Ini ngelama ini. Orang yang nggak punya ilmu semena-mena. Waduh. Ya panas kadang-kadang. Tapi sampai harus cinta Pasuruan. Jangan sampai Pasuruan ini dirusak gara-gara dua orang itu. Jangan. Jaga. Harus kondusif. Harus
kondusif. Pasuruan harus jaga. Caranya gimana? Caranya kita adakan juga harus ziarah ke sana. Dan insya Allah saya akan adakan ziarah kubro nanti ada di sana. Hadir semuanya Pak ya? Hadir semuanya nanti. Saya adakan ziarah kubro ada di sana nanti. Biar kita hargai ini Habib yang dihinakan. Allahu alam. Saya tidak ingin menyatakan mereka orang-orang hina, tapi yang jelas perbuatan tidak mulia, saudara. Perbuatan tidak mulia. Yang kedua, harus kita ambil pelajaran mulai sekarang. Orang-orang ini, khususnya dua orang ini, nggak usah dihadiri pengajiannya. Tidak punya pengajian, Pak, nggak ngerti memang, ngelantur kok. Nggak usah dihadiri. Hadir itu banyak pengajian-pengajian, masya Allah. Ya, ulama-ulama itu banyak Pak Pasuruan ini. Sampai sekarang ini ulama-ulama itu banyak kok. Ini premanisasi gitu loh. Premanisasi. Dilihat wajahnya aja model nggak tepat gitu loh. Sian warga ini. Tapi kemarin itu cuma 10% dan jumlahnya cuma puluhan orang, dikit warga Pasuruan yang datangkan dari luar itu, datangkan dari luar. Karena kita minta kepada pemerintah harus tegas dalam masalah ini. Boleh Anda panas, tapi jangan Anda mau kurbankan Pasuruan ini rusak gara-gara tatanan dua orang ini. Jangan membuat tindakan dulu. Ya, ditahan dulu. Karena sekarang lagi ditangani. Cuma penanganannya harus sampai tuntas. Saya mau pengalaman ini, pengalaman saya. Masih ingat nggak? Dulu ada Habib Pentagon. Diisukan Habib Pentagon. Tahu Pentagon nggak sampean? Diskotik, ada perempuan-perempuan penghibur ada di sana. Saya katanya sering iktikaf di situ. Dan itu dengan PD-nya ngomong, Pak. Disuper-superkan, semua yakinkan Habib Pentagon, Habib Pentagon. Tidak tahu saya Pentagon itu, kecuali setelah ada isu itu, dan di mana alamatnya nggak paham. Katanya sumbernya adalah dari satu pengacara yang tinggalnya ada di Gentong sana, itu rumah perumahan ya. Ini sama orang yang nggak ngerti agama ini, yang ngomongnya seenaknya sendiri. Kita sudah laporkan, ya, karena buat tim itu laporkan. Kalau saya sendiri yang laporkan, Pak, bolak-balik nanti ke Polda. Saya ini waktunya ngajar, waktunya itu ditangani sampai kepada penyidikan, tapi sampai sekarang berhenti. Herannya itu loh, penanganannya gak sampai tuntas. Karena itu saya berbicara sekarang, saya tujukan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya Habib Taufik. Anda kenal dengan saya, kita pernah bertemu ada di Sidoarjo. Saya juga pernah ngontak sampean untuk musyawarah satu hal. Tolong selesaikan sampai tuntas. Satu, kasus pembongkaran makam yang juga dilakukan dengan orang yang memfitnah saya dengan isu Habib Pentagon. Sama orangnya, Pak. Karena itu saya minta, dan itu sudah ada suratnya, itu sudah sampai penyidikan.
Insyaallah kami akan kirimkan kepada Bapak, kalau enggak juga mungkin saya share supaya tahu masyarakat bahwa kasus ini mandek, tidak diteruskan. Kenapa? Top temen ini orang gitu loh. Apakah dibiarkan kalau ada orang menfitnah tadi itu tidak dihukum seenaknya sendiri kalau ngomong, dan sekarang merusak makam? Apakah dibiarkan? Lah kalau memang ada pembiaran, apakah nanti kalau ada orang membalas juga dengan kekerasan itu akan dibiarkan? Kacau loh ini. Karena itu Bapak Presiden Prabowo, kami tahu bahwa Anda sekarang mempunyai tugas berat menata kembali pemerintahan yang cukup perlu untuk diatur lagi, agak amburadul atau mungkin sangat amburadul. Kemudian Bapak bagaimana untuk membayar hutang Indonesia dengan mengambil harta daripada koruptor-koruptor. Kami tahu tugas Anda berat, karena itu kami minta gerakan-gerakan yang tidak bermoral ini supaya ditangani benar sama aparat. Ada pengajian digagalkan, ada penfitnaan ada di mana-mana. Ini merusak Pak, dan ini akan memancing emosi. Kami sekarang meredam supaya tidak ada gejolak ada di Pasuruan. Wallahu alam apakah ada gejolak setelah ini, tapi yang jelas kami berusaha meredam, dan itu akan merugikan daripada kepemimpinan Bapak. Tolong diselesaikan. Kami mendukung program Bapak Prabowo ya, luar biasa nih Bapak Prabowo, saudara. Ini sudah ribuan triliun yang sudah diselamatkan, duit negara yang dirampok sama koruptor-koruptor ini. Kita harus doakan mudah-mudahan sukses Bapak Prabowo ya, supaya habis utangnya Indonesia. Kalau Indonesia nggak punya utang, sampean semuanya insya Allah bebas biaya Pak, ke dokter, semuanya akan bebas biaya, pendidikan dan lain-lainnya ya, dan ini sudah mulai kita rasakan. Kemudian karena itu Bapak Kapolri tolong itu ya, yang ada di Polda dihidupkan kembali, itu diteruskan. Saya nggak terima itu kalau tuntutan ini sekelas saya ini dimandekkan itu urusannya itu. Ini tidak adil kan namanya ini. Yang berbuat anarki seperti begitu, pembongkaran itu nggak boleh Pak, kecuali kalau ada penetapan eksekusi. Nggak boleh seenaknya bawa orang budak itu petugas khusus setelah ditetapkan eksekusinya. Nggak bisa kalau ada misalnya orang bangun warung di tempat umum, nggak boleh, kecuali kalau bangunan itu ada di tanahnya sampean. Ini tanah kuburan. Loh, anehnya ada beberapa aparat di situ, polisi sama TNI, menyaksikan itu kok dibiarkan. Nggak boleh loh, itu nggak boleh ya, nggak boleh terjadi. Udahlah, kita harapannya dua orang ini kena harus bertanggung jawab. Ini ngobok-ngobok daerah kami. Karena itu ayo kita dukung Anda untuk tegas dalam masalah ini, tapi tetap jaga Pasuruan harus kondusif. Nah, jangan sampai digadaikan dijual Pasuruan yang sudah puluhan tahun. Dulu Pasuruan ini panas loh Pak. Pembakaran gereja pernah, perubahan gereja pernah, antara desa sama desa, tawur juga pernah. Sekarang ini kita nggak ada. Alhamdulillah Pasuruan nggak ada loh Pak. Nggak ada. Puluhan tahun ini nggak ada gitu. Alhamdulillah baik. Ini muncul nih.
makhluk-makhluk baru ini muncul nih, membawa akhlak-akhlak yang model begini nih muncul nih. Ini orang juga gergeten sebenarnya, tapi tetap ya dijaga supaya kondusif tetap Pasuruan. Tapi kita pantau terus Pak, kita pantau. Kasus Pentagon harus terus, kasus Winongan harus terus, dan bukan orang yang kecil tadi itu yang ditangkap. Kita butuh 2 orang ini harus bertanggung jawab, karena 2 orang ini adalah mereka yang memprovokasi, mereka yang mengadakan. Gak banyak yang hadir, memang bukan kiai, tapi dikiaikan. Moco kitab tidak iso, baca kitab tidak bisa. Karena itu udah kita harus tetap ya. Tapi saya ingin berbicara beberapa hal yang ya, saya sebetulnya tidak mau komentar. Bagi Yana ini adalah satu hal yang remeh, tapi nggak apa-apa. Saya bicarakan Pak, bagaimana saya diadu sama si Dogiri, sama orang yang ada di Candi Rubuh. Katanya kita clash, nggak ada. Kita nggak pernah melakukan itu. Bahkan Kiai Mas Nawawi Sa'dullah sama Kiai Mas Bahruddin terjun saat itu. Marah mereka, nggak bertanggung jawab. Saya juga pernah diadu sama keluarga Pondok Kiai Hamid Salafiyah. Masih ingat itu ya? Katanya anak saya pernah mencaci istrinya Gus Idris. Saya suruh berangkat ke sana. Anak saya yang mana? Ini anak sana semuanya nih, mulai Muhammad, Abdul Qadir, Abu Bakar, Husin, Ja'far, Segaf. Anak saya yang mana ini yang pernah mencaci? Kalau memang benar tak ajar di muka mereka, nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak terpengaruh sih, nggak terpengaruh. Ya orang sama Pak, yang ngadu sama Kiai Hamid itu orang yang sama. Ini ya kalau saya balas bisa, bukan tak bisa. Kalau saya balas bisa. Ya banyak orang yang nggak terima, tapi enggak, kami minta Pasuruan tidak sampai dirusak sama orang-orang ini. Cuma jangan dibiarkan yang ngerusak, yang menfitnah, yang menyebar-nyebarkan yang palsu bebas, nggak disentuh hukum. Tambah nggak karuan sekarang ini, ngecur kuburan, menghancurkan kuburan. Orang yang sama. Karena itu Bapak Kepolisian, Bapak Kapolri, mohon ini menjadi perhatian khusus. Daerah kami di Obok-Obok, kami tetap ingin tenang. Kami nggak ingin sayang. Kepolisian itu institusi yang bermartabat, institusi yang mulia, yang harus berwibawa, karena dia kepala polisi itu adalah pengayom daripada rakyat. Tapi kalau tidak diatasi ini, kok akhirnya rakyat menjadi resah dan gelisah. Saya mau tanya, kejadian kemarin resah apa enggak? Yang kompak dong, resah apa enggak? Gelisah apa enggak? Pingin enggak masalah ini dituntaskan? Pingin masalah ini dituntaskan. Nah, mudah-mudahan insyaallah. Tapi jangan ngadakan gerakan. Kita doakan mudah-mudahan bupati kita yang sekarang menangani ini, Kapolres kita yang sekarang menangani ini, Kapolda kita yang sekarang menangani ini, benar-benar menyelesaikan sampai tuntas. Bukan hanya juput orang 3 itu yang bogem, yang merusak kuburan itu mungkin dibayar, itu mungkin adalah orang-orang biasa. Otaknya yang memprovokasi, yang harus ditangani, sehingga tidak akan terjadi lagi ada di sini. Paham ya? Nah, nanti insya Allah kalau kita adakan ziarah kubroh, ada di sini hadir ya, dan seluruh masyarakat saya ajak hadir ada di sana, supaya tahu bahwa masyarakat cinta sama Habib Ahmad bin Shalih Al-Haddad.
Nah, karena itu, kalau ada berkaitan ada di medsos, jangan percaya. Saya tidak sehina itu. Tapi saya males untuk klarifikasi. Buat apa gitu loh. Lobong nggak saya jawab, tidak pernah berubah pengajian saya, tidak pernah berubah kegiatan saya. Bagi saya nggak ada masalah. Cuma karena kejadian kemarin, dan itu adalah beberapa yang saya ceritakan itu berkaitan dengan orang yang sama yang tinggalnya ada di mana, di Bugul kalau nggak salah itu. Kalau itu adalah orang yang sama. Karena itu saya minta kasus Pentagon orang yang sama tadi itu beberapa hal yang mengadu domba yang menfitnah saya, tangani. Bapak Kapolri, saya minta Anda kasih tahu Bapak di Polda untuk menangani, dan saya insya Allah akan kirimkan itu bukti laporan saya. Kalau perlu saya share supaya masyarakat tahu bahwa ada kasus saya yang dimandekkan dalam pengurusan. Tapi tetap kita menghargai institusi kepolisian karena mereka adalah orang yang sangat berjasa di dalam menertibkan Indonesia ini. Kami khawatir mereka tadi itu ada bekeng-bekeng daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan merusak institusi terhormat tadi itu. Dah, biasa lagi sekarang kita cuma harus milih yang ditokohkan tadi itu. Pilihin tadi itu ya, yang punya ilmu, jangan yang ngajarkan kebencian, benci habaib, benci ulama, tidak menghargai orang-orang yang soleh, maka itu semuanya harus ditinggalkan. Nggak berguna, nggak berguna, dan itu bukan ajarannya romo-romo kita, kiai-kiai kita. Mudah-mudahan insya Allah kiai-kiai diberikan panjang umur, sehat zahir, dan mudah-mudahan tetap habaib dan kiai akan menjadi pengayom masyarakat Pasuruan, dan Pasuruan tetap dijaga oleh Allah daripada perusak-perusak akhlak, perusak-perusak akidah, perusak-perusak hati, perusak-perusak daripada ketentraman yang ada ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Maaf saya tadi ngomong bukan karena apa-apa ya. Sini ngerti lah ya, saya tidak ada masalah. Bagi saya itu fitnah-fitnah nggak ada masalah, nggak berpengaruh sama saya ya, nggak berpengaruh sama saya. Cuma ya harapan saya ditangani dengan benar. Yang kedua, harapan saya orang-orang sini jangan baca yang gitu-gitu, eman Pak gitu, nanti rusak hatinya nanti ya, rusak hatinya. Bagi saya hal-hal yang demikian ini adalah tidak perlu untuk saya, karena itu saya nggak perlu klarifikasi. Ada lagi klarifikasi lagi, ada lagi klarifikasi, dowo nanti ya, dowo nanti. Dan saya bukan main-main, itu semuanya ada rekaman. Saya tak rekam Pak. Kalau gitu tak rekam. Omongannya orang-orang itu juga anak rekam. Nah, anak saya rekam itu. Dan ada bukti-buktinya bahwa penanganan itu semuanya itu ada bukti-buktinya. Saya nggak main-main. Nah, tapi sebetulnya saya nggak kepingin ngomong gini. Cuma karena tambah ngawur, tambah ngobok-ngobok. Wah, ini nekat. Saya takut seperti dulu lagi nekatnya itu ya. Ya, saya nggak kepingin itu terjadi. Pasuruan biar tetap kondusif ya. Siap menjaga Pasuruan kondusif ya. Alhamdulillah. Allah alam. Nanti kita akan jawab. Kalau mereka datang dengan sekelompok orang untuk merusak itu kuburan, kita datang untuk berziarah. Beda apa nggak beda? Kalau mereka tadi itu pakai yel-yel, tapi kita akan baca Yasin ada Indonesia yang Ta'ala. Siap apa enggak? Kita tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beradab. Kita adalah manusia yang tetap menghargai orang muslim, apalagi tokoh agama walaupun udah dikubur, saudara. Mudah-mudahan